Oke, duta semen satu Ngantang terpilih terbaru. Oh, sekarang yang beda dari duta semen satu Ngantang, dutanya nggak cuma sepasang tapi ada berapa? Empat Empat pasang. Iya, empat pasang. Pasang. Duta apa? Rek? Duta duta lingkungan, duta kesehatan. kesehatan, kebangsaan dan kebudayaan, sama duta literasi. Ya. Duta literasi. Jadi nggak semuanya dipegang oleh sepasang duta semangat, tapi sudah dibagi-bagi tugasnya. Selamat purna untuk duta semangat terdahulu. Nggak tahu sekarang di mana ya. Coba Ahmad Korildani dan Mbak Tracy. Sekarang sudah digantikan. Waktu sertijab kok gak diundang sih yo? Waktu sertijab kok gak diundang ya? Duta semangat lama ya? Terakhir itu kapan, Pak? Udah lama Pak itu? Angkatan yang baru lulus kemarin. Oh, baru. Lulus kemarin. Berarti 1, 2, 3. Berarti dia Koreksi kan ya? iya 2 tahun menjabat. Ih, keren. 2 tahun. Tracy. Jadi kalian sekarang duta semangat di bidang? Lingkungan. Nah, jadi duta lingkungan SMN 1 Ngantang. Ku tesnya ya apa sih? Rek? Tesnya itu pertama itu ada pendaftaran, lalu kedua itu kita Ada tes technical meetingnya technical dulu. meeting, Terus baru tes wawancara. ya. Wawancara, yang mau wawancarai siapa? Ada iya ada Bapak empat Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Semuanya harus diwawancarai 4 Bapak Ibu guru. Iya. 4 Bapak Ibu guru itu. Berarti pendaftarannya kalian mendaftar sebagai duta semangat, nggak tahu duta apa, atau sudah khusus, oh saya mau duta lingkungan. Iya. Ya, Jadi itu disediakan kayak link gitu. Nah, kita tuh nanti disuruh milih 2 kategori. Maunya duta, ya terserah mau milih apa di kita tuh Di minatnya bidang apa ya. Jadi kalian memang minat duta lingkungan? Ya. Iya. Pak mereka Nggak masuk, Dek Malang. Loh, nggak masuk. Apa? Kecepet loh. Minatnya di duta lingkungan. Kalau duta lingkungan yang mewawancarai siapa? Kayak beda-beda sih. Iya beda-beda Iya. Pak, setiap duta itu. Ada siapa ya, Pak? Tapi Pak Supri itu ada, Iya. Pak Supri, Bu Eni, sama Pak Wahid. Pak Wahid. Wah, Ya, sama satunya tuh Bu Wahyuni Bu BK. Wahyuni BK. Tapi orangnya Beliau dulu ke mana Pak ya? Keluar kalau nggak Oh, salah. ke waktu Malang Kalimantan. kayak. Kalimantan. Oh iya, Kalimantan. Waktu Oktober akhir Kalimantan. Oke. Terus sudah rencana kalian mau ngapain ini? Sebagai duta yang baru? Tentunya mau mengembangkan SMA Negeri 1 Ngantang ini Menjadi lingkungan yang bersih. ya, sehat, Berarti sekarang nggak bersih, nggak sehat. bersih Pak. Bersih tapi kita bersihkan lagi. Menurutmu yang perlu diperbaiki dari SMA 1 Ngantang? Penggunaan sampah plastiknya Penggunaan sampah harus plastik dikurangi. ya dari seluruh SMA ini banyak yang menggunakan sampah plastik Pak. Iya. Bisa nggak sih kita 100% mengurangi sampah? Tentu plastik? saja nggak bisa, tapi kalau mengurangi bisa pastinya, insya Allah. Lebih baik melarang sampah plastik atau mengelola sampah plastik? Mengelola. Soalnya kan saya dengar SMA Negeri 1 Ngantang ini sekolah adiwiyata. Ya nggak Pak? Benar apa salah? Iya Pak. Kayaknya iya. Katanya ya dulu. Iya, Oh, katanya iya. Terus pas saya masuk ke sini itu dari kantin juga masih berjualan dengan menggunakan Sampah plastik. iya. Dulu dilarang. Dulu dilarang. Dilarang Menggunakan sampah sampah plastik itu dulu dilarang. Bahkan Kopsis pun Tidak menggunakan. waktu berjualan produk dari luar yang susu itu juga dilarang dulu. Dulu. Tapi nggak tahu mungkin karena apa ya? Karena susah mungkin. Jadi sekarang ada kebijakan baru lagi. Jadi kantin boleh membuat itu asalkan sampahnya dibawa ke rumah sama penjualnya. Iya. Setahu saya itu, tapi nggak tahu sih. Kalau Iya. saya salah ya. Terus saya amati juga dari teman-teman itu biasanya kayak membawa sampah plastik dari luar. Nah, kayak contohnya membawa snack dari rumah gitu Pak, Iya. ditaruh bekalnya. tapi biasanya itu enggak, soalnya di selokan depan kelas saya itu ada sampah plastik biasanya di situ. Tuh. Makanya mau
mengembangkan. Apa? Dikembangkan gimana sama plastik ini? Ya mungkin dikelola, kalau nggak ya mengedukasi teman-teman untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kalau untuk mengelola sampah plastik kalian sudah punya gambaran belum? Belum sih, Belum. belum. Ya memang sulit sampah Iya. plastik Iya, itu. sampah plastik. Tapi sempat terlintas dulu di otak saya pas mau daftar itu, kalau misal ada acara fashion show gitu, Mm-mm. nah kayak yang sekarang lagi tren-tren gitu Pak, membuat Membuat gaun dari sampah sampah plastik. Iya, Kan kayak mendaur ulang. Terus gaunnya buat apa? buat fashion show Pak. Cuma itu aja. Ya nanti kayak bisa misal Kayak ada pameran gitu, Ya. bisa dibuat pameran. Seyakin apa kalian gaun itu bisa bertahan? Soalnya ya gini ya, saya itu kalau misalkan kegiatan apapun mendaur ulang sampah plastik, produk yang bagus itu bukan plastik sampah, tapi plastik beli. Beli dari toko. Lah iya, Iya. itu kan nggak sesuai tujuannya. Iya. Kalaupun sampah plastik yang benar-benar sampah didaur ulang, ternyata jadi sampah baru yang lebih tampilannya lebih bagus lah. Iya. Tapi Iya. tetap sampah kan? Tetap sampah. sampah, tapi ada nilai gunanya gitu Pak. Apa? Misalnya botol plastik. Ah, Dulu itu saya pas SMP itu pernah buat, jadi botol plastik yang aqua besar Ya. itu dibuat melingkar. Nah habis gitu disolasi gitu. Isolasi Nah melingkar. itu Terus- bisa buat tempat duduk, iya. buat meja Dipres juga. kan? Iya. Sama-sama plastik dipres itu Iya. kan? Iya. Kakak kelas kalian yang sekarang 12 IPS 1 pernah buat itu. Iya. Sekarang ya jadi sampah lagi. Oh jadi sama lagi. Nah itu kita harus Nah kayak itu, jadi gimana? selain mendaur ulang, pengelolaannya juga penting sih. Iya. Iya, pengelolaannya. Dulu malah dibuat pelingkar, dibuatkan kainnya juga, jadi tampak mewah wis. Pakai Iya. kulit-kulitan itu. Iya. Saya punya fotonya Mas ya. Iya ya pentingnya tadi. Nah, Habis pengelolaannya. Iya. Jadi Iya, kita perlu pengelolaannya. pengelolaannya ya. iya. Gitu. Tanggapanmu ya apa? Tentang itu. Pengelolaan sama plastik yang sulit sekali. Ya, itu Pak. Diobongnya nggak oleh. Nggak boleh kan ya polusi Polusi. Pak. Polusi kan sebentar. Biasanya itu dikubur, tapi kalau dikubur itu juga pencemaran Tanah. tanah. Iya. Karena kan plastik sulit diurai gitu kan. Tanam. Gitu. Kita. Ya apa ya? Saya sama Pak Rizal dulu pernah mau buat itu, apa Pak? Tekel. Tackle, paving dari sampah plastik. Oh, yang di Dilebur, ya dipanaskan. dileburkan, Dilebur, dipanaskan, lalu oh. dibentuk kotak-kotak itu Pak ya. Tapi ya masih belum jalan. Belum ya. jalan. Ya karena sulit. Salahnya Heeh, gitu. karena sulit. Bisa kali kita galau Pak. Iya. Sampahnya sudah ada. Tinggal mengelolanya. Sampahnya Hmm, masih di dalam itu situ sulit. rapi, bersih malah sudah. Bukan dicuci. Sudah dicuci. Terus mau mengeksekusinya ini yang sulit. Kita apakan? Bagus sih. Guys, Apa? ya wis itu lah. Untuk sampah plastik mungkin teman-teman punya solusi. Ya, Bisa Bukan tulis. sampah plastik. di lingkungan sekitar kalian mungkin ada program dari desa atau gimana? Bisa buat saran buat kita di sekolah. Oke, program terdekat. Program terdekat ini. Iya, Mau buat kompos, kompos. insya Allah. Ya, Sudah punya pengalaman buat kompos ya? sudah. Dulu saya waktu Ya di nggak SMP. apa-apa. Namanya program. Iya, biar nanti pupuknya sekolah juga nggak beli-beli. Bisa buat edukasi, misal ada acara MPLS atau OSS, itu kan ada adik-adik SMP ke sini. Ya, Nah, itu bisa dikenalkan mungkin dari OSIS juga, kayak mengenalkan gitu ke adik-adik SMP tadi. Kalau SMA Negeri 1 Ngantang ini punya program membuat kompos Kompos gitu. dari sampah. Ya, dari 1 sampai 10. Seberapa yakin kamu bisa menselesaikan program kompos? 8. ya 8. 8/10. Ya, Berarti cukup tinggi loh ya. Iya. cukup yakin. Apa sih yang dibutuhkan untuk membuat kompos? Sampah kayak sampah daun, Heeh.
Bisa juga organik. sampah dari ya makanan gitu, Sampah sisa makanan, sisa Iya. bisa buah-buahan, lalu Daun-daun kering. daun-daun kering. Diapakan prosesnya? yaitu kayak misal ada tempat yang namanya itu composter bag. Ya, Nah itu nanti disusun. Tapi kita juga perlu air buat mengurai itu tadi. Sama tanah juga tentunya. Nah itu waktu penguraiannya itu cukup lama juga. berapa bulan? 3 bulanan mungkin. bulan. Ya. 3 Ya. bulanan. Perlu waktu. Mengurai sampahnya. Ya. 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 Ya 8/10 cukup lah. Iya, cukup. Cukup lah. Ya, Cukup manfaatnya. menjanjikan. Manfaatnya Cuma ya. tinggal dukungan warga sekolahnya Ya, aja. bener banget. Bapak Ibu guru dan para Teman-teman. siswa, Siswa teman-teman. teman. Terus katanya ada penanaman pohon nih, bentar lagi. Iya. Program apa ya? Itu Penanaman pohon apa ini? pohon belum tahu sih pohon apa bibitnya, tapi Bibitnya itu dari sekolah, Iya. Pak. Itu. Bibitnya dari sekolah. Iya, Sekolah. disediakan dari sekolah. Itu penanaman pohon sama penghiasan taman yang sudah ya, dibagi. pembenahan taman. Yang sudah dibagi. Berarti Iya. setiap kelas dikasih petak taman. Iya, petak Iya. taman untuk dibenahi atau juga bisa dihias-hias serasi mungkin gitu, Pak. Jadi kan ya, Kayak dilombakan gitu, Pak, antar kelas. kemarin itu sempat disuruh kayak milih Milih taman. ya taman mana yang mau nanti dibenahi, mau dipercantik lagi gitu. Terus nanti mungkin di semester 2 ya, itu pengumuman lombanya. Pengumuman lomba tentang taman, lalu pengumuman lomba tentang clean and green sekolah itu, lalu pengumuman tentang apa ya, kebersihan kelas itu ya. Ya Kebersihan itu kelas. clean and green itu termasuk jadi satu kok. Iya. Itu Yakin nggak sukses? yakin Ya, satu. Kalau cuma taman dilombakan, apa nggak cuma pas lomba tok itu tamanmu bener? Ya itu makanya Pak, jadi waktunya kan panjang di semester 1 ini dan baru diumumkan dan baru diumumkan di semester 2. Jadi mungkin saya rasa bisa menumbuhkan kepedulian teman-teman sedikit demi sedikit. Nanti terbiasa gitu Pak jadinya. Soalnya saya takutnya gini, seperti program P5 yang kemarin, kan sudah buat taman. Ya. Iya. Kalian sudah masuk belum ya? P5 yang kemarin. Taman di belakang. Kakak kelasmu itu buat dikasih tanah, peta, buat taman toga malah. Ada manfaatnya. Tanamannya ya tanaman obat. Iya. Iya, Tapi sekarang kamu tahu nggak? Belakang situ itu, Pak. Dendi sekarang taman obatnya. nggak tahu. Kayak sebagian ada itu serai di depan Nah. kantin itu masih ada serai 1 2 3. Nah, Lalu itu dulu yo rapi ya. Di kelas sebelah kelas 10 3 itu kayak masih ada jahe 1 2 3 gitu. Nah, dulu memang dibuat seperti itu dan kayaknya bagus kalau dirawat. Cuma ya karena P5-nya selesai, pengelolaannya selesai. Harusnya kan nggak gitu untuk kelasnya. Harusnya ya tanggung jawabnya kelas masing-masing. Tapi karena ya sudah, ya karena sudah selesai programnya, ya kelasnya nggak merasa butuh juga dengan ini, ya sudah. Lalu Iya. mereka tidak terawat, Pak. Iya. Misal kalau dikembangkan lagi tuh ya gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kan sekarang kan kebijakan kamu sebagai apa ya? Inovasi. Inovasi kamu sebagai duta. Misal di hari Jumat itu nggak senam aja kayak ada gantian gitu. Nah, kalau itu kalian konsul ke yang punya kebijakan sih. Ya. Kalau Pengajian bulan Puja kelas 12 IPA 3 kalau senam kayaknya nggak bisa dihilangkan. dalam Puja Kayak diseling-seling gitu menurut saya. Bersih kan masih bisa. Iya. Iya kan Ya, bagian di sekalian kayak bersihkanlah sama bersih-bersih tanaman toga tadi. Jadi bersih-bersih kelas itu bukan mingguan sih, harusnya harian. Iya sih, iya juga. Harian. Iya. Apalagi kan sekarang ada satgas itu Pak, kan bisa membantu Iya, juga. bisa membantu untuk merawat tanaman, lalu bisa juga membantu teman-teman agar bisa merawat tanaman itu menjadi Ya wis itu kan gambaran kalian. Kan kalian Iya. masih baru
baru dilantik. Iya, Iya. Sudah tahu job desk-nya belum? belum. Belum pembekalan. Oh, iya, masih Iya, belum pembekalan. masih ya? belum pembekalan. Masih baru aja. Masih baru. Yo, Apa? Mas, ya masuk. oke. Pembekalan rencananya kapan? Ada ya? Ada Ada. pembekalannya itu kalau nggak salah habis Iya, ujian habis ujian. atau enggak habis awal mula semester 2 itu Pak ada pembekalan. Sama pemotretan. Pemotretan buat kayak poster lalu kayak buat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Pembekalan. Iya. Habis ujian gue ada P5 kamu. Iya, belum. Ya, Mungkin awal semester 2 mungkin Pak. iya. Iya. Soalnya kan ya barengan banyak kegiatan Banyak Pak akhir kegiatan. tahun, akhir semester. Ya gak banyak, pakai. Gak apa-apa, seru guys. Jangan lupa sekolah di SMA Negeri 1 Ngantang. Dijamin kalian pasti berkembang di sini. Kembangkan kreatif kalian. Iya ta. Iya, Kalian merasa berkembang nggak di sini? merasa. Merasa berkembang banget. Apa? Yang paling berkembang apa? Ya ini contohnya. Iya, contohnya itu di duta itu Iya. Pak kita sudah bisa berkembang. Pikiran kalian saat ada pengumuman pendaftaran duta itu apa? Kayak apa sih duta ini? Soalnya banyak teman-teman kamu, alah kayak apa Pak? Ya, kalau saya kan milihnya emang duta lingkungan. Iya. Terus ya saya lihat di sekitar saya Pak, banyak sekarang ya mungkin yang kurang kepeduliannya terhadap lingkungan. Iya. Ya, jadinya tuh pengen aja, wah aku tak daftar wis iki duta lingkungan, BE tadi ya. Ternyata alhamdulillah. Jadi Apa yang terjadi? Iya, Targetmu apa? Mau Target. masa cuma memperbaiki lingkungan sekolah dok? Targetnya apa ya Pak, belum sih. Gak ada target. Tapi yang jelas ya, saya tuh maunya tuh gak ada sampah gitu, gak ada sampah plastik di semangat ini. Tapi ya Gak bisa. Nggak gak bisa, bisa. ya gak bisa. Sebenarnya bisa, Rek, cuman jangka panjang. Gini, nanti Iya, kalau kalian bikin program ya, fatalnya kesalahannya itu biasanya orang-orang bikin program itu cuman yang penting menggugurkan kewajiban. nah, Nah, Pak. masalahnya yang kalian ajak terlibat itu kan anak-anak. Oke. Wis kalian berpikir secara realistis saja. Kalian di posisi anak-anak, misal kalian diminta, ayo Rek, bersih-bersih dan lain sebagainya, wong piket aja kadang itu anak-anak itu angel. iya, Nah, tiket itu susah. Iya, susah. Gini, kalau kalian nanti buat program itu libatkan minatnya anak-anak itu di mana. Misal kayak tadi ya, kalian mau buat pot atau buat gaun katanya ya. iya. Taruhlah buat gaun. Pot sama gaun itu loh, untuk anak-anak itu untuk apa? Anak-anak itu pasti nggak akan tertarik kalau kalian mau ajak. Ayo buat gaun, ya mungkin ada dari 800 mungkin yang tertarik Beberapa. 10-nya aja Iya. mungkin ya. Apalagi kelas 3 habis ini hilang. Ya, jadi itu dipertimbangkan. Coba buat hal yang sederhana dan itu gini, soalnya pemikirannya orang Indonesia ya nggak menghasilkan cuan, itu mereka nggak akan mau gerak. Iya. Nah itu jadi buat sesuatu yang kira-kira Produktif. produktif dan itu jangka panjang. Misal taruhlah kalian sekarang di sini, kita anggap kita sekarang nggak punya alat apa-apa misal ya, meskipun Iya. nanti ada alhamdulillah. Ya wes, prosesnya kalian di sini sekarang memulainya. Misal nanti kita mau contoh ya, kita mau bikin, kalau kemarin saya pingin bikin itu dari apa namanya, tutup botol itu mau bikin meja sama kursi. Nah daripada itu kan kita masa depannya untuk apa sih, misal daripada sekolah ini misal nanti kalau ada kursi rusak dan lain sebagainya beli di luar, kita sediakan sendiri Iya. kursinya, itu sudah sediakan alat-alatnya. Cuman memang yang pertama saya butuh orang, terus habis itu yang kedua alat-alatnya mungkin masih belum ada, belum tersedia. Jadi kalau itu dipakai mungkin bisa ya. Jadi kamu pola pikirnya nanti apa sih yang menguntungkan dan dipergunakan oleh anak-anak, kira-kira barang apa ya, itu yang kita daur ulang dari lingkungan sekitar kita. Iya. Kalau misal pot, sekarang logisnya gini, oke kalian buat pot terpenuhi, kalau sudah potnya sudah mau Yes. diapakan, Ya sudah itu. Nah, itu Iya. itu kan nanti akhirnya jadi, ya itu kan benar jadi sampah baru. Terus kalian survei aja di lingkungan sekolah ini apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan dan apa sih sampah yang ada di sekolah. Yang paling pasti banyak itu ya apa namanya, plastik.
Kalau saya jadi kalian, visi pertama itu buat memang khusus tempat untuk pengolahan sampah. Jadi nanti kalian yang di situ terjun, nggak usah produknya dulu, pengolahannya dulu. Nanti kalau sampah itu sudah terolah, mau di produk model apapun kan enak. Iya. Maksudnya nggak terikat, nggak harus. Misal kalian kalau mau bikin baju kan akhirnya orientasinya kalian, saya harus buat baju. Tapi kalau sudah punya tempat, mau dibikin baju kayak souvenir kayak atau apa kayak, kalau souvenir itu kan enak. Misal ada tamu datang Iya. ke sini kita kasih souvenir, entah itu gantungan kunci dari sampah-sampah bekas. Sampah Nah, plastik itu kan Jadi juga kayak bisa. kerajinan ya, kerajinan Pak. juga bisa. Jadi nggak satu orientasi bikin itu tadi ya, bikin produknya nggak hanya satu aja. Kalau bisa banyak. Nah itu titipkan ke, misal kayak gantungan kunci, kalian bisa buat gantungan kunci, titipkan ke Kopsis atau bagikan gratis ke anak-anak. Anak-anak itu akan tertarik kalau menghasilkan uang atau dikasih gratis. Wis itu Itu doang. bakal tertarik. Bakal tertarik, mereka akan, wah tuh gantungan, kita punya gantungan yang terbuat dari sampah. Mereka akan bawa pulang, entah itu dilihat teman-temannya dan lain sebagainya, pasti akan ditanyain. Wah itu kan bisnis, segi bisnis kalian akan menghasilkan uang. Nah nanti kan kalian kelas 1, kelas 2, misal kelas 2-nya nanti kalian naik, yang kelas 2 sekarang, kelas 3 lulus, kan ada kelas 1 baru. Iya. Wes jadilah tarikan anggotain. Nanti yang bisa jadi anggota semangat cukup bayar 500 dapat gantungan kunci siswa-siswanya atau gimana. Nanti berkoordinasi sama OSIS atau gimana. Iya. Kan jangka panjang akhirnya mereka akan terbiasa bahwa itu ikonik barang tersebut kita beli. Iya. Nah, menghasilkan uang untuk kalian mengelola sampahnya untuk jangka panjangnya. Itu saran saya, bikin satu tempat pengolahan atau nggak harus tempat sih, misal kalian mau pos di mana untuk pengolahan sampah tersebut. Paling gampang ini di pojok itu kan ada tempat pembakaran kalau nggak salah. Iya. Makanan sampah. Pembakaran sampah pojoknya depan. kita, pojok parkiran yang di sana itu. Kiri. Oh, yang di sini. Nah, Ya. ya misal langkah pertama kalian di situ memisahkan apa sih? Di situ kan pasti sudah dipisahkan sama tukang kebersihannya. Kalian mau buat apa kira-kira, misal kayak tadi plastik, baju, gaun atau apapun itu pisahkan. Di situ kalian memisahkan. Maksudnya kalau bersih-bersih saja, setiap Jumat itu kita bersih-bersih, dan yang tak lihat ini tadi ya, anak-anak itu susah diajak bersih-bersih. Iya. Sebetulnya cuma Di nyapu kelas aja. aja. Ya, Kalian di kelas ambil tim itu nggak usah skala besar. Kalian sebagai misal duta kebersihan gitu ya, pilah sampah yang ada, yang sudah disediakan, dipilah. Nanti kalau masalah yang di kelas, di kantin dan lain sebagainya itu kan skala besar. Itu kerjasama sama apa-apa, tolong diumumkan ke anak-anak untuk hasil olahan sampahnya. Kalian mau lebih gampang lagi buat di antara kalian buat bank sampah masing-masing kelas. Meskipun itu tempat sampah ya, dari tempat sampah. Iya. Kalian taruh di depan kelas, di situ kasih tulisan pilah sampah kering basah. Nah nanti kalian yang di pusatnya sana yang memisahkan. Nah itu kan sudah sederhana. Nah Iya. setelah itu nanti kalian sudah misah dari sampah plastik yang botol sama ini, saya baru tahu juga kemarin ternyata tutup botol itu ya, misal botol itu ya, sampah yang paling susah diolah itu adalah tutup botol. Jadi makanya kemarin kenapa kok saya pinginnya bikin meja kursi dari tutup botol, karena itu yang pertama ketika dia bisa diolah itu hasil produknya itu menghasilkan yang paling keras. Iya. Nah jadi Kuat juga ya. Pak. kuat. Kemarin itu rencananya mau bikin meja, terus habis itu kursi, kalau nggak gitu tackle Dari tutup botol itu. dari tutup botol. Nah kayak gitu itu kan hal-hal yang sederhana, cuman memang tidak ada masih itu kan suatu proses yang panjang, harus Iya. kolaborasi semua pihak. Nah alhamdulillahnya nanti kalau ada kalian, siapa tahu itu sudah ada di situ satu ember Kalian mau kolaborasi dengan siapa tadi? bank sampah. Bank sampah. sampah. Iya. Tuh kemarin sempat ditanya, ya entah itu kalian mau pengelolaan mengelola sampah di pojok itu silahkan, atau ini di sini yang punya itu juga alat pelebur sampah. Entah dari kalian itu nanti rencananya mau buat atau mengajukan ke sekolah alat pelebur sampah, kan pembakaran sudah ada. Pelebur itu yang kayak gini, jadi ketika ada sampah kayak botol gitu ya, kalian tahu peleburnya ya, yang biasanya daun-daun Caca. ya. Lah kita itu nggak punya alat pencacah. Nah, siapa tahu kalian nanti bisa buat, di antara kalian bisa buat atau bisa atau bisa mengajukan ke atau ke kesiswaan, kita mau beli atau bikin alat pencacah sampah, itu yang sederhana. Iya. Kalian buat tadi pot dan lain sebagainya, tapi kalau nggak ada alat-alatnya kan
coro, kalian nanti akan coro Dia sendiri. bakalan susah itu. Itu sih kalau dari saya lihatnya seperti itu. Usahanya kemarin bikin taman, oke. Taman selesai. Nah, mereka kelas 2, kelas 3 kok ngapain? Ya mereka kan juga pindah kelas. Iya, Pak. Biasanya kan sekarang pemilihan apa namanya? tempatnya lah halnya itu kan biasanya di belakangnya kelasnya mereka lah. Iya. Dan mereka lulus teman itu mau kan ya ditinggal. Apalagi sekarang kelas 11 itu moving loh. Pasti juga dirombak juga. Nah, Pak, makanya anunya. itu. Jadi memang apa ya namanya ya? Libatkan mereka, ya bahasa kasarnya gini. Nek awakmu melakukan iki, engko hasil keuntungannya, iku gaya awakmu pesan. Nah, keuntungan itu kan sebenarnya memang bukan hanya uang saja. Cuman kan orang memandangnya keuntungan uang tuh. Iya. Siapa pasti. tahu nanti kalian kerja sama misal kita punya taman toga, hasilkan taman toga itu nanti kalian sebagai misal duta atau panitianya yang mendistribusikan. Misal ke kalian punya kenalan apa namanya penjual misal jahe, serai dan lain sebagainya. Nah, nanti keuntungannya dibagi dua. Nah, kayak gitu itu kan standar simple, tapi prosesnya jangka panjang gitu. Dan kalian lulus pun kalau itu berjalan itu akan diteruskan sama dari tingkat kalian, nggak berhenti sampai situ aja. Itu sih pesannya seperti itu. Kalian mau bikin program yang hanya sekedar mengumpulkan kewajiban atau memang benar-benar Punya ingin membangun keberlanjutan. sekolah, punya nilai saing, nilai daya jual yang tinggi atau enggak. Itu sih kalau saya lihatnya di sini itu kurangnya itu. Itu saja pesan saya buat kalian. Lumayan misal kalau program saya jalan bikin tackle gitu ya. Kalau lapanganmu timbang pelan bonteng, cecetan dan lain sebagainya. Tackle dari apa? Tackle-nya mana? Misal ada tamu, tackle-nya dari mana ini? Dari ini kita Sampah. pengolahan sampah plastik. Oh, orang tertarik ya wis pesen. Iya. Nah, itu cuman memang kalau pengolahan sampah itu pasti ada plus minusnya ya. Kalau kayak kalian mau bikin baju gitu ya, itu kalau nggak benar-benar diolah dia nggak akan bisa menyerap air. Nah, itu kan Terus- berarti kan dia hanya sekali pakai saja, misal event-event tertentu saja. Akhirnya Jadi sampah lagi. Iya. Nah, itu loh, Sama, karena buatlah produk yang kira-kira itu oh memang ini buat kebutuhan saya membutuhkan ini. Nah, memikirkan itu kan susah. Di antara 800 ini kira-kira butuhnya apa ya? Kira-kira Iya. apa ya yang mereka butuhkan? Apa kan mereka punya kelas, apa ya fasilitas kelas yang mereka butuhkan, nanti kita olahkan itu biar anak-anak rawat kan gitu harusnya. Dulu itu pernah bikin apa namanya Pak, taplak meja itu dari kertas bungkus kopi Milo gitu Pak, itu dijadikan satu kayak ada apa dikepang gitu loh Pak, dijadikan taplak meja. Itu juga bisa berguna, taplak meja kelas-kelas itu Iya, juga boleh. bisa. Apa? Ya itu tadi pikirkan pokoknya ketika hal itu jadi itu berguna untuk anak-anak dan maksudnya sampah itu kan setiap hari jalan loh. Iya. Pasti ada. Nah, jangan sampai ketika kalian sudah buat produk jadi sampahnya terus jalan akhirnya misal kayak taplak gitu ya. Oke, kalian paling buat sekitar berapa? Kalau dibuat meja guru aja 8 24 ya berarti ya. 24. Nah, setelah 24 sampah itu terolah dan jadi kedepannya apa itu nggak akan jalan terus kalian kan harus jalan terus karena sampah itu kan jalan terus. Iya. Nah itu loh guys. Oh saya pesan-pesan saya buat kalian Iya, Pak. bikin program yang jangka panjang, jangan hanya sekedar terlaksana saja. So siapa tahu kalian bisa bikin identitas kalian Iya. dari sampah-sampah. Terus ini so enak itu. Makanya apa Pak, saya mau bikin kompos ini Pak, itu juga kan jangka panjang juga kan Pak. Iya. Nanti kan bisa diteruskan sama adik-adik kelas mungkin. Nah, Nanti. saya tanya kompos ya. Iya. Kompos kan oke lah kalian buatnya dari daun loh. Iya. Daun-daun kering dan lain sebagainya. Sisa makanan juga. Iya. Masalah utama sendiri kan kamu bilang sampahnya kita di sini yang paling banyak. Plastik. Plastik. Iya. Itu loh. Ya nggak apa-apa, itu side projectmu bikin sambil jalan, bikin itu tadi pupuk kompos. Dan ini tanda-tanda aku setelah kompos itu jadi katimbok jalan katimbok. Maksudnya kok distribusikan di mana? Apakah di sekolah ini sendiri atau bagaimana? Nah itu loh. Nah. Jadi pertanyaannya kan di situ. Ya, bisa dijual Pak. Mhm. Misal biasanya kan ada rapotan Mhm. wali murid gitu kan. Nah itu bisa ditaruh plastik, Dikemas. plastik apa? Ya dikemas gitu. Nah itu bisa dijual. Dulu itu ya waktu SMP juga Pak, Mhm. pernah gitu dan alhamdulillahnya itu laris Pak. Untungnya banyak. Nah saya mau menerapkan di Nantang. Iya, Nggak apa-apa. nantang. Silakan nggak masalah itu. Kamu buat seperti itu. Cuman jangan lupa ya tadi sampah itu Iya. ada sampah kering juga ada sampah Plastik. juga. Iya. Itu juga Apalagi harus ya. diurusi. kayaknya juga sampai plastik di sini. Tuh itu pesan saya buat
kalian sih. Duta lingkungan. Iya. Terima kasih Pak Haranya. Oke. Sedikit terbuka ini. Ya pokoknya program jangka panjang dengan program jangka pendek di situ Iya. aja. Pokoknya eman-eman nek programmu itu bagus tapi keterlaksanaannya minim. Jangkauannya pendek. Iya. Terus itu juga jangan lupa apa namanya regenerasi Rek. Biasanya sejeleknya apapun itu ya organisasi itu jelek-jelek generasinya. Jadi ketika kalian nanti lulus akhirnya tidak ada yang meneruskan kalian ini daftar atas kemauan kalian sendiri toh Iya. istilahnya. Nah kalian cari nanti ketika kalian kelas 2 cari kelas 1 bibit yang memang mau meneruskan saya biar jadi misal duta lingkungan itu tadi jangan sampai terputus. Sering itu terjadi regenerasi. Jadi itu sih pesan saya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Gak ada. Cukup. Mungkin ya jangan suka membawa sampah plastik dari luar sih. Terus buangnya juga jangan sembarangan. Lebih baik itu ditaruh tas, dibawa pulang kembali, terus mungkin dibuang di rumah Di aja. rumah. Ya. Jangan di sekolah pokoknya. Bisa kamu buat program. Tiap jadi ya bukan tanggung jawab individu. Tiap kelas ya, Mas. Jadi Iya. sampah plastik itu dikumpulkan di kelas ya. Penanggung jawab kelasnya yang bawa pulang Iya. kemana. Oh iya Itu iya. kalau bekerja sama dengan bank sampah itu bisa menghasilkan uang loh, Pak. Nilai ya. Lumayannya ya di situ. Makanya gini, kalau saya lihat kayak contoh kayak di mana itu ya, di Jepang kalau nggak salah atau di mana itu, kalian bikin aja. Kalau sana kan pasti sudah canggih ya. Wes, Iya. Nah, sampah Nah, canggih banget. tiap kelas itu gini, tiap kelas itu ini jangka panjangnya buat kalian ya. Tiap kelas itu ada kan kayak buat kalian buat tempat khusus untuk pembeda antara sampah plastik, Sampah kertas. plastik ya yang bisa diolah, Iya. terus sama kayak kaca-kaca dan lain sebagainya. Wes tiap kelas adakan spread, nanti kalian kasih pengumuman ke mereka. Nanti setelah 1 bulan kita kalkulasikan, misal sampah ini per kilonya kita akan tukar dengan segini. Ya. Nah itu kan program jangka panjang juga. Kalian nanti misal mau jual masuk di income-nya kalian, pemasukannya kalian ya silahkan. Dan mereka pun akhirnya kan dapat uang juga. Pasti Iya. mereka akan tertarik lebih memilah sampah, memilih ya wes kok 1 kilo misal payu 1000 sampah dikumpulkan di situ 1 bulan loh ya. Iya. Dalam periode 1 bulan. Kenapa kok 1 bulan? Kalian juga buat ada proses untuk apa namanya? Kalian setelah memilah, kalian jual lagi ke bank sampah. Nah, kalian Iya. dapat penghasilan. Iya, Pak. Yang ingin kalian pakai, kalian sisihkan. Yang nggak kalian pakai, silakan dijual. Yang bisa diolah, misal dibakar tadi ya. Kan kalian bisa jadikan pupuk kompos tadi. Iya. Nah, kan sejalan toh itu. Ya. Terus itu hal yang sederhana, jangka panjang, bermanfaat buat anak-anak. Itu sih. Cuman memang awal namanya memulai itu pasti susah. Iya. Iya, Pasti butuh mem- ekstra itu loh itu. Hati-hati. Itu pesan saya buat kalian. Saya ingin ada ini ide. Tolong disediakan misal per kelas itu 3 jenis sampah per kelas itu nggak usah gede-gede, kecil aja. Nanti kalian tiap harinya ada atau tiap berapa hari sekali itu kalian tunjuk per kelas itu perwakilan 2 hari sekali, nanti silakan storekan ke pojok. Kan tempat kalian mengolah nanti misal markasnya kalian di sana di pojok, kalian olah di situ. Ditimbang ya, Pak. Ditimbang. Nanti akan kita catat per kelas nanti misal nanti silakan kalian berapa misal dibuat aja nanti per kilonya 1000 misal kalau kelas dapat 10 kilo kan lumayan. Iya. Nah itu ya pencatatannya itu dia biar kalian tidak menimbulkan sampah lagi. Buat aja sekarang kan sudah zamannya online toh, Iya. nggak usah di kertas, buat saja di spreadsheet. Nah nanti mereka bisa melihat, oh kelas saya dapatnya bulan Desember ini 100 kilo misalkan gitu, jadinya mereka dapat 100.000. Iya lumayan. Iya. 100 kilo 100 ribu. Lumayan nih, nanti mereka pasti akan tertarik. Apa sampah di India pasti mereka usung-usung. Iya. Tapi kok Oh, iya, orang iya. sumpah teko mah tak gono sekolah. Ya, Biasa kan dibuang. akhirnya dia juga menguntungkan mereka Pak. Iya. Mereka ketika menjual barang itu ke Penting bank sampah. kita juga bisa jual ke bank sampahnya kan. Iya. Iya. Enak. Banget plastik. Pengolahan dulu, dari di pengolahan kita itu lemahnya di pengolahan, bukan membuat produk. Tak jamin kalian kalau sudah pengolahannya bagus, buat produk apapun itu pasti bisa. Pengolahnya itu Pak yang susah. Pengolahannya yang susah gitu. Iya. Ada kita punya ya tadi alat kompos ya oke. Ada terus diapakan untuk mengumpulkan sampah-sampah itu loh sih. Iya, nah itu. Mengumpulkan, mengolah, memilah itu Iya. yang susah. Itu angel, itu standar-standar saja, hal Iya. yang sederhana seperti itu. Tempat sampahnya sekarang kan juga masih di tong, Pak. Jadi ya itu kesempatan Iya bagus. boleh gak apa-apa. Ya itu misal kalian mau bikin tempat sampah ya oke, kalian bikin produk tempat sampah itu tadi Iya. yang bisa dibongkar pasang, maksudnya mereka kirimkan ke bank sampah itu tadi.
kita kan nggak punya bank sampah sekolah. Iya. Iya, Pak. Nah itu lebih buat tuh bank sampah sekolah, programnya kan bikin bank sampah sekolah. Itu kan bisa keberlanjutan sampai kapan dulu. Iya. Nah itu ya, itu jangka panjang sekali. Itu sih kalau dari saya kasih ide seperti itu. Itu kalau dari sampah ya, tapi kalau lingkungan kan nggak selalu tentang sampah, tapi kerapian nih sekolah juga sih. Terus dari hal kecil kayak di kelasnya masing-masing kayak bersih itu saat ada penilaian lomba kelas dan lain. Tapi kalau sudah nggak ada seperti itu ya di kelas Berantakan. wis gak rapi, diburi digawe turu karpetan gak benah kumuh gitu lah. Iya. Kayak ditambah lagi barang-barangnya kantin ya Dek. Iya, Itu gelas so- piring. Nah, itu bisa berminggu-minggu Iya, awet. ada pop es wis dirobong semut itu kayak apa ya? Ya itu sepertinya perlu di nganu sih di tiap gini kalau saya punya gambaran itu kalau di tiap kelas kan sudah punya satgas Satgas kelas. Iya. lah itu tugasnya ditambah aja tanggung jawabnya untuk membuat kelas itu Menjadi bersih rapi. ya seenggaknya rapi, Iya, barang-barang yang nggak perlu rapi. itu ya itu mang jadi sampah itu aja diingu deh jero Iya. kelas. Apalagi ada bekas-bekas styrofoam itu, Pak. Iya. Bekas styrofoam itu yang Tahun lalu waktu mau ujian kan bersih kelas, iya. ujian bersih kelas itu dulu ada sempat buat market itu kan tahu market ya. Market tentang apa ya, kayak banyak itu di kelas dipojokkan. Nah, di belakangnya market itu ada sisa mie gorengan, ada gelas, sisa pop es dan Iya. lain-lain. Itu market dibuka semut. Iya. Kalau sekarang itu kalau 3 hari itu sudah ada nyamuk itu sudah banyak, Pak itu. karena musim hujan sih. Iya. Sekali udah musim hujan. Jadi ya itu kayak satgas kebersihan. Iya, Pak. satgas Satgasnya. kebersihan kelas. Kayak perlu ditambah, nggak hanya untuk menanam saja, tapi juga apa ya, memastikan kalau keadaan kelas itu ya benar-benar bersih. Gitu aja. Iya. Satgas itu dipilih siapa sih? Satgas Eh, itu Dulu itu ada perkumpulan ketua kelas. Iya. Pak. ya lalu Nah, ada. perkumpulan ketua kelas itu ketua kelasnya disuruh milih 3 anak di kelasnya itu untuk menjadi satgas. Lalu kan sudah berjalan, Pak, ya sudah berjalan beberapa minggu-minggu, bulan-bulan. Terus itu satgas kelas dikumpulkan kembali. Lalu satgas kelas itu ditanya mau ganti apa tidak. Baru kemarin itu ditanya ganti. Ternyata satgas kelas mau ganti dan sekarang ganti lagi. Harusnya sih kalau mau kebersihan kelas juga satgas harus laporan. Kayak ada nanti laporan kemana gitu, Pak, kebersihan kelasnya. Ya setidaknya ke wali kelas. Iya. Wali kelas. Oke, itu tentang duta lingkungan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dan Iya. programnya. Ya. Tadi sudah banyak masukan juga dari Pak Reza. Kalau kalian terapkan ya alhamdulillah, kalau nggak diterapkan nggak apa-apa. Yang penting program kalian dulu usahakan berjalan dengan Iya. maksimal gitu aja. Doa. Oke, selamat mengemban tugas dan selamat sudah terpilih menjadi duta lingkungan. Sampai jumpa di lain episode. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.